Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 25 Maret 2021. Hari ini adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Sabda Tuhan, bacaan Injil pada hari ini, bagaimana kita bisa melihat Bunda Maria yang menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. 25 Maret ini 2021, nanti 9 bulan kemudian 25 Desember, katakanlah bayi itu lahir menjadi sosok yang bernama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menarik di sini kita bisa merenungkan dialog antara malaikat Gabriel dengan Bunda Maria, dan saya pikir inilah dia yang utama baik kita renungkan. Pada hari raya kabar sukacita ini, saya hanya mau mengajak Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk juga bisa membawa sukacita itu dalam kehidupan Anda yang nyata, yang konkret. Seperti halnya Maria, benar-benar mengalami sukacita itu. Maka dari itu, saya berharap kita juga, Anda juga, turut serta membagi atau membawa kabar sukacita itu dalam kehidupan Anda. Maksudnya begini, saya tidak mau bacaan Injil ini hanya sekedar kisah, ya, kitab suci atau teologi saja. Tapi mari bacaan Injil ini juga menggerakkan kita, menggerakkan Anda, supaya ikut serta ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita itu. Bila Anda di rumah, khususnya bagi bapak-bapak, katakanlah yang pertama-tama, jadilah seorang ayah yang membawa sukacita dalam hidup di rumah tangga Anda, di keluarga Anda. Begitu juga Anda sebagai seorang istri, jadilah membawa kabar sukacita di keluarga Anda, kepada suami, kepada anak-anak Anda. Bentuklah suatu rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih. Bentuklah suatu keluarga yang penuh dengan sukacita, khususnya di dalam rumah Anda. Ketika Anda di kantor, ya, wujudkanlah, jadikanlah diri Anda pembawa kabar sukacita itu juga di kantor Anda, di tempat Anda bekerja, dengan cara hidup jujur, semangat kerja yang baik yang kelihatan dari dalam diri Anda. Anda menjadi panutan, menjadi contoh orang Katolik yang sungguh berkenan di tempat Anda bekerja. Itu yang bisa kita lakukan mengenai kabar sukacita. Di dalam gereja, di dalam masyarakat, kita ambil turut serta mewartakan kabar sukacita. Mau terlibat di lingkungan, mau terlibat di masyarakat, mau terlibat di dalam gereja, mau membantu kegiatan-kegiatan di dalam gereja ataupun juga di dalam masyarakat. Di masyarakat Anda bisa menonjolkan atau menampilkan diri sebagai orang Katolik yang sungguh-sungguh, ya, mengikuti peraturan, mencintai Pancasila, terbuka bagi siapa saja, tidak menampilkan kesombongan diri sebagai orang yang sombong. Itu saya pikir kabar sukacita. Yang penting adalah kabar sukacita itu bukan hanya kita dengar dan dialami oleh Bunda Maria. Satu, kita pun mengalami sukacita dari Tuhan. Dan kedua, mari juga kita menjadi pewarta sukacita dalam kehidupan kita ini. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari dalam bacaan Injil ada beberapa hal yang mari kita renungkan, yang kita sudah ketahui. Pertama, ketika malaikat itu datang,
kepada Bunda Maria, malaikat mengatakan, "Salam, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Satu hal ini dalam hidup Anda, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saudara-saudari sekalian terkasih, Tuhan menyertai engkau. Maka dari itu, menyadari penyertaan Tuhan kepada kita, maka kita lebih menampilkan wajah ilahi dalam kegiatan kita, dalam keseharian hidup ini. Dalam keluarga, seperti tadi saya katakan, tampilkan wajah Allah yang penuh dengan belas kasih, yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan kedamaian. Di tengah keluarga Anda, di tempat Anda bekerja, di masyarakat, di gereja Anda. Itu ya, menampilkan wajah Allah, wajah ilahi, karena Allah menyertai kita. Kita juga bisa membaca dari dalam bacaan Injil, "Hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Anda itu adalah kasih karunia. Maka dari itu yang baik kita berikan juga kepada sesama kita di rumah, di keluarga, di masyarakat, di gereja atau dimanapun juga, di kantor. Ya, kasih karunia Allah itu Anda tampilkan dalam kehidupan ini. Dikatakan lagi, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itulah dia, kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kita, dan inilah dia yang mendorong kita untuk bisa hidup di dalam Roh Kudus, untuk bisa mewartakan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu kepada sesama, kepada orang lain. Yang tentu saja kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus itu mengajak kita untuk bisa hidup mewartakan atau hidup di dalam roh, mewartakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan ya, mari kita pentingkan juga dalam hidup ini adalah kita tetap mau rendah hati. Seperti halnya Bunda Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kita tetap menganggap diri kita sebagai hamba Tuhan, rendah hati kepada siapapun juga. Dan yang kita lakukan adalah mengikuti kehendak Allah dalam diri kita. Dan saya pikir itulah dia. Yang penting adalah sekali lagi, kita sekalian juga bisa menjadi pembawa sukacita dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi Anda semua. Amin.